kita akan membahas tentang penetapan harga global. Nah, jadi di dalam satu produk, nah tentunya akan ada yang namanya harga. Nah, dan harga ini, harga tidak ada harga yang terlalu mahal atau terlalu murah. Harga itu adalah termasuk persepsi yang timbul akibat apa yang diharapkan oleh konsumen itu terhadap produk tersebut. Harga dianggap mahal ketika apa yang ditawarkan produk tersebut itu lebih rendah daripada harga yang ditetapkan. Tetapi ketika harga itu lebih rendah dari apa yang diberikan oleh produk atau jasa yang ditawarkan, maka itu dianggap sebagai hal yang murah. Contohnya ketika kita bicara tentang katakan tas. Ketika kita beli tas dengan harga katakan 2 juta, itu akan terlihat mahal. Harga tas saja sampai 2 juta. Tetapi ketika kita bilang ini ada harga tas dengan merek Hermes asli ori dijual dengan harga 2 juta. Maka itu akan dikatakan lebih murah. Maka kembali lagi harga itu merupakan dalam tanda kutip semacam tricky bagaimana perusahaan mampu untuk mengemas bahwasanya produk tersebut sesuai dengan harga yang diberikan. Bisa teman-teman lihat kalau dalam bahasa Jawa harga rego nggawa rupa atau harga membawa kualitas. Nanti kita akan belajar tentang pengendali harga pasar luar negeri, pengaturan kenaikan harga, harga dalam lingkungan inflasi, pergerakan mata uang dan penetapan harga global, harga transaksi, peraturan anti-dumping dan penetapan harga global, koordinasi harga. Yang delapan adalah kebijakan harga dan euro. Yang kesembilan adalah perdagangan ekspor-impor. Yang pertama adalah tentang penetapan harga global. Penetapan harga global adalah satu persoalan yang paling kritis dan kompleks dalam pemasaran internasional. Karena itu kembali lagi, sebisa mungkin kualitas yang ditawarkan kepada konsumen itu melebihi dari apa yang mereka keluarkan atau harga yang mereka bayarkan. Harga adalah satu-satunya instrumen bauran pemasaran yang menciptakan pendapatan, di mana semua unsur-unsur lain memerlukan biaya. Jadi dari katakan 5P, hanya price saja atau harga saja yang membuat pemasukan. Produk, place, terus promotion, ya, people, itu pun memerlukan biaya semuanya. Hanya harga yang bisa menciptakan pendapatan. Kebijakan harga global suatu perusahaan memungkinkan berhasil atau gagal sama sekali tergantung kebijakan harga global suatu perusahaan mungkin berhasil atau gagal sama sekali tergantung usaha perluasannya di luar negeri. Multinasional juga menghadapi tantangan bagaimana mengkoordinir penetapan harga mereka ke sejumlah negara-negara yang berbeda. Jadi harga ini merupakan semacam itu dikatakan berhasil atau tidak itu tergantung dari kita menetapkan harga. Maka saya katakan tadi bahwasannya harga itu merupakan sebuah tricky. Kita bahas yang pertama, yaitu adalah pengendali harga pasar luar negeri. Penggerak utama yang mempengaruhi harga global itu adalah yang pertama tujuan perusahaan, di mana perusahaan tentunya pengen mendapatkan pengembalian suatu investasi yang memuaskan atau return of investment yang memuaskan. Jadi stakeholder yang pertama itu adalah dari investor. Ya, tentunya investor pengen mendapatkan keuntungan dari perusahaannya. Yang kedua adalah penguasaan pasar. Yang ketiga adalah menetapkan produk unggulan. Penguasaan pasar pun ini adalah bagaimana kita merebut pasar atau menjadi leader market dalam satu negara. Jadi tiga hal ini yang menentukan bagaimana perusahaan atau harga itu ditentukan. Tapi juga ada biaya-biaya perusahaan lain, yaitu adalah cara penetapan harga tambahan dinamis, dan juga biaya tambahan. Jadi ini pun juga menjawab kenapa kok perusahaan, ya, contohnya Matahari, kenapa kok memberikan harga yang cenderung tinggi daripada kompetitor yang lain, karena mereka juga mempunyai trik pemasaran, yaitu memberikan potongan sebesar 70%, 50%, dan lain sebagainya. Itu pun juga termasuk instrumen. Pengendalian harga pasar luar negeri itu tergantung dari permintaan pelanggan. Ya, jadi kita ketahui bahwasannya hukum ekonomi semakin banyak permintaan, ya, maka harga akan semakin tinggi. Semakin turunnya permintaan, maka akan menjadi semakin murah. Nah, itu adalah harga prinsip ekonomi yang terjadi. Ketika banyaknya permintaan, maka harga akan cenderung lebih naik.
Yang kedua adalah persaingan. Perbedaan harga antar wilayah, persaingan tanpa harga. Jadi persaingan ini maksudnya adalah bukan menjadi, kalau saingan harga itu tidak menjadi patokan sekarang. Jadi ada beberapa produk itu yang komposisinya sama tetapi harganya berbeda dengan merek yang berbeda dan mereka memiliki pangsa pasar yang berbeda pula. Jadi tentunya harga bukan menjadi solusi ketika kita ingin bersaing, tetapi bagaimana kita bersaing tanpa menjatuhkan harga. Salah satunya adalah dengan melakukan positioning. Yang kedua adalah perbedaan harga antar wilayah. Ini pun juga bisa dilihat. Ya, jadi teman-teman coba nanti ke Indomaret di daerah yang berbeda, ya, di cabang yang berbeda, itu pun akan ada beberapa produk itu yang berbeda harganya. Ya, meskipun hanya 100-200, tapi itu akan berbeda. Kenapa demikian? Karena permintaan di sana itu pun juga menjadi faktor. Jadi, oh ternyata produk A itu laku, maka dia melakukan proses menaikkan harga. Yang berikutnya adalah saluran distribusi. Variasi di dalam lingkup perdagangan dan panjangnya lingkup tersebut. Di mana untuk proses pengiriman itu pun juga akan menjadi salah satu variabel yang menentukan harga pasar di satu produk, di satu wilayah. Sama halnya ketika kita berbicara tentang daerah-daerah yang di luar pulau, kita bisa melihat bahwasanya ongkir ke Malaysia dengan ongkir ke Papua itu lebih mahal ongkir ke Papua. Kenapa demikian? Karena trayeknya itu pun juga berbeda. Yang kedua adalah persoalan harga rendah setiap hari. Yang ketiga adalah impor paralel atau grey market, di mana untuk saluran distribusi ini pun juga menjadi variabel yang menjadi pertimbangan tentang proses penetapan harga. Yang berikutnya adalah kebijakan pemerintahan, itu pun salah satunya dari pajak ataupun biaya dan cukai. Berikutnya yang kedua adalah pengaturan kenaikan harga. Beberapa pilihan yang ada untuk menekan harga ekspor. Yang pertama adalah mengatur kembali saluran distribusi. Ini pun juga bisa menjadi alternatif. Jadi contohnya adalah ketika kita melakukan proses pengiriman, kalau menggunakan pesawat itu akan cenderung lebih mahal. Tetapi ketika menggunakan kapal itu akan menjadi lebih murah. Yang kedua adalah menghapuskan corak mahal atau membuat mereka bebas memilih. Yang ketiga memperkecil ukuran produk. Yang keempat memasang atau membuat produk tersebut di pasar luar negeri. Yang kelima adalah menyesuaikan produk untuk pembebasan tarif atau peniadaan pajak. Jadi salah satu variabel di dalam proses produksi itu pun tentang variasi. Jadi proses pembuatan produk itu pun akan menjadi lebih kompleks ketika variasinya banyak. Sehingga apa? Kita bisa menghematnya dengan cara memproduksi produk yang paling laris. Atau bisa memperkecil atau memperbesar produk dengan harga jual yang berbeda. Ya, bisa jadi contohnya di Indonesia itu dengan ukuran 250 gram. Tapi di luar negeri ternyata konsumsinya jauh lebih besar. Contohnya menjadi 500 gram. Itu pun juga bisa dilakukan. Yang ketiga adalah harga dalam lingkungan inflasi, yang termasuk alternatif atau cara untuk melindungi terhadap inflasi yang memungkinkan. Itu yang pertama adalah memodifikasi komponen, komposisi, bagian, dan atau pengemasan material. Jadi kembali lagi ketika harga, salah satu harga untuk variabelnya itu adalah biaya produksi. Tentunya ketika produksinya di luar negeri itu pun kita bisa melakukan proses produksi yang bisa mengurangi komposisi atau mengganti komposisi dengan komposisi yang lain, itu pun bisa menjadi solusinya. Yang kedua, sumber material dari penyalur murah. Nah, jadi ketika kita bicara tentang di luar negeri, kita bisa mencari pemasok yang dengan harga yang lebih murah. Itu menjawab kenapa kok di McD ataupun di perusahaan-perusahaan global itu perusahaannya memang didirikan oleh pusat, tetapi untuk suppliernya itu dari daerah. Untuk produknya atau untuk menunya pun juga disesuaikan dengan yang di daerah. Yang keempat adalah, yang ketiga adalah memperpendek jangka waktu kredit. Ini pun juga menjadi salah satu solusi atau opsi kenapa harga itu menjadi lebih murah. Ya, karena ketika dengan jangka waktu kredit yang lebih pendek, maka bunganya juga akan lebih kecil daripada kita mengambil kredit yang dengan jangka yang panjang. Yang keempat, memasukkan ketentuan eskalator dalam kontrak jangka panjang. Ini pun juga bisa dilakukan. Yang kelima, harga kuota dalam suatu mata uang yang stabil. Jadi ini pun bisa ditentukan ketika dilakukan dengan supplier.
Nah, jadi harga itu tidak tergantung oleh harga pasaran. Nah, kita bisa melakukan perjanjian dengan supplier. Jadi saya bisa membeli dengan kontinu sekian ribu pieces, ya, dengan syarat untuk harganya itu stabil. Nah, itu pun juga bisa. Atau dengan pursue rapid inventory turnover. Ya, jadi melakukan persediaan itu dengan tepat. Yang ketujuh adalah menarik pelanggan dari negara-negara lain. Nah, ini juga menjadi opsi. Jadi semakin besar pelanggan, semakin banyak orang yang membeli, maka produksi itu juga akan cenderung lebih murah.